Barusan acara Jalan Sehat ini lagi bagi-bagi hadiah gitu ya. Tadi dihadiri oleh Ibu Wakil Wali Kota. Ini kita di kediaman Bapak Yai Hanafi dalam rangka milad ulang tahun JST ya, JST ke-10. Nanti kita akan tanya ke Pak Yai Hanafi JST itu apa, kegiatannya apa gitu. Jadi sambil nunggu pembagian hadiah, ini tadi barusan Jalan Sehat dan itu masih pembagian hadiah. Untuk itu mari kita berbincang-bincang dengan Bapak Yai Hanafi tentang JST ini. Assalamualaikum Pak Yai. JST itu saya sudah sering mendengar dari dulu, cuma belum mengerti kegiatannya itu Pak Yai. Nopo JST ini nopo? JST ini suatu wadah atau majelis, memang secara singkatan kepanjangan JST itu Jamiah Sholawat dan Taklim. Jamiah Sholawat dan Taklim. Taklim itu maksudnya ngaji itu ya. Walah, untuk pengajiannya itu setiap malam Senin dan disertai doa bersama, kirim doa datang leluhur. Oh, leluhur. Jadi setiap malam Senin jamaah ngumpul 8 jam setengah 10 itu ngaji itu sambil kirim leluhur. Terus ini acara ini sudah berapa tahun Pak Yai? Ini alhamdulillah berjalan 10 tahun. Oh, sudah 10 tahun ya, 10 tahun. Terus rutin ya? Alhamdulillah rutin. Terus Pak Yai sendiri yang menghandle mulai awal. Alhamdulillah. Ya. Masalah taklimnya saya yang menyampaikan. Iya. Terus judulnya ngaji bareng. Oh, terus ini ngaji model ceramah itu atau kitab? Oh, yang dipakai kitab apa? Kitab Nasoibul Ibad. Kitab Nasoibul Ibad. Oh, iya. Jadi gini teman-teman, jadi setiap malam Senin itu
ini ada pengajian umum di Bapak Yai Hanafi ini, yaitu desa mana Pak Ustaz Nono ini? Desa Cabean. Desa Cabean ya. Cabean. Desa Cabean. Ya, setiap jam 8 malam hingga selesai itu ngaji kitab itu. Monggo hadir sareng bareng. Monggo teman-teman jamaah masjid lainnya bisa hadir di sini yang sudah rutin ini gitu. Insya Allah ya memang untuk umum ini, untuk umum Pak Yai ya. Nggih, untuk Siapapun boleh. ten nggih mawon nyumanggani lek kami longgar. Nggih, sing jelas pasugatan kopi insyaallah enten. Jangan khawatir, kopinya pasti ada. Nggih. Terus Pak Yai sendiri asli mriki nggih. Cabean mriki nggih. Oh. Zaman Romo panjenengan rumen. Pak Yai sinten Romo panjenengan? Yai Haji Samuel. Bapak Yai Haji Samuel ini pendahulunya gitu. Tapi kalau masalah JST-nya ini dimulai dari Bapak Yai Hanafi ini ya. Kanca-kanca. Sama teman-teman itu ya. Tapi kalau masalah kegiatan agamanya dimulai sejak ayahnya atau mungkin mbah-mbahnya. Nggih, Mbah pun sampun. Mbah niku Mbah. Mbah Yai Samuel sendiri asli sini. Nggih, kelahiran mriki. Terus berarti orang tuanya juga sini. Oh, Mbah Yai Abdul Ghafur. Jadi Cabean ini dirintis bukan dari Pak Yai Hanafi tapi dari ayahnya. Tidak dari ayahnya aja, tapi ayahnya lagi sudah di sini Mbah Yai Ghafur gitu ya. Mbah Yai Ghafur. Terus Pak Yai Ghafur sendiri asli sini atau mungkin dari Pelosok Kerep? Oh, masjid anu itu ya. Masjid cilik sing masjid Langgar Kecil Jalan Kemering. Oh, Langgar. Angkring. Oh, Mbah Ghafur sendiri dari itu ada langgar tingkat ya itu ya. Itu ada sejarahnya kayaknya saya pernah dengar itu Pangeran Diponegoro dulu Mbak ya. Itu pernah berkunjung di situ karena di situ adalah bagian dari prajurit Diponegoro gitu. Tapi saya dengar juga itu ada hubungannya dengan keluarga Pondok Ndawan, apa ada? Insya Allah ada. Iya, karena saya sendiri, Pak Yai, saya sendiri itu cicit atau canggah dari Ndawan. Jadi dulu leluhur saya Mbah Kiai Haji Abu Hasan Ndawan, terus putranya Mbah Kiai Abu Suja, punya putra lagi Mbah Yai Burhanuddin Mlingi, terus bawahnya lagi Mbah Yai Ghafur, terus Bapak Kiai Haji Istihar itu ayah saya di Pakunden. Lah, dulu saya masih kecil Pak Yai, saya kalau hari raya itu mesti diajak riayan badan itu di Pelosok Kerep. Itu ada masjid apa tuh yang besar itu? Asisa ya. Itu selatannya ada Mbah Yai Mbah Haji Latif. Itu adik nenek saya, pernah dengar? Ada rumah besar. Ya, itu Mbah Haji Latif. Itu adik saya ya. Jadi kemungkinan juga kalau kita ditelusuri mungkin kita bisa ketemu di Ndawan mungkin. Mbah Yai Abu Hasan ya. Saya dari atas Mbah Yai Abu Mansur. Mbah Yai Abu Mansur itu Kuningan yang yang anu itu ya, bersejarah itu ya. Saya pernah baca itu Mbah Yai Abu Mansur itu mungkin dari daerah Jawa Tengah gitu ya. Itu ada tombaknya itu yang masih untuk khotbah Jumat ya. Saya pernah baca Mbah Yai Mansur itu datang ke sini dikasih tombak oleh Raja Jawa Tengah itu sampai sekarang masih. Dan kapan itu berapa tahun yang lalu itu ditemukan uang kuno banyak gitu ya. Ada dari masjid itu. Ya Pak Nono ya. Jadi waktu renovasi masjid Mbah Yai Mansur itu ditemukan uang banyak sekali, uang kuno sama benda-benda itu. Oh, jadi kalau penjenengan piyambak dari Mbah Yai Abu Mansur. Punya putra Mbah Marlia. Mbah Marlia. Punya putra Mbah Bulkis. Nggih. Punya putra Bapak. Punya putra saya terus 5.
turun kelima dari Mbah Yai Abu Mansur. Iya, saya cuma pernah dengar-dengar gitu dulu itu Mbah Yai Mansur apa diutus dari Jawa Tengah ke raja siapa terus dibawain tombak gitu. Kayaknya tombaknya masih ada itu di masjid itu kayaknya itu. Ya. Kalau tombaknya, kalau gagangnya saya punya. Oh masih ada di rumah ini. Di rumah sini. Wah ini peninggalan yang harus artinya diuri-uri gitu ya. Oh, berarti nanti bisa lihat tombaknya itu, gagangnya itu ya. Ya. Ya memang kita ini harus apa ya menguri-uri sejarah sehingga anak cucu ini punya ketauladanan gitu. Ketauladanan apalagi tombak yang diceritakan Pak Yai Hanafi ini ada hubungannya dengan perjuangan melawan penjajah gitu sehingga jangan sampai kita itu ketinggalan sehingga kehilangan ketauladanan karena tidak ngerti sejarah. Bahkan di Quran sendiri tidak salah Pak Yai itu, cuma saya itu dengar dari Pak Yai itu loh. Waktu Pak Yai ceramah itu gini tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ini surat Ali Imran itu. Jadi ayat ini turun waktu kekalahan pada perang Uhud. Umat Islam itu tinggal reruntuhan aja. Akhirnya turun ayat supaya melihat reruntuhan ini. Nah, apa salahnya kalau kita sekarang tidak bisa melihat reruntuhan perang Uhud, kita melihat reruntuhannya Mbah Yai Mansur berupa tombak. Sehingga cerita lisan ini nanti akan tertular ke yang generasi muda-muda ini bahwa Islam ini sangat banyak perjuangannya terhadap kemerdekaannya itu. Walaupun zaman Diponegoro kita belum berhasil, artinya zaman Mbah Yai Mansur ya. Berarti Mbah Yai Mansur ini mungkin ya masih ada kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan waktu zaman mungkin ya abad 18 Diponegoro itu Pak ya. Bahkan saya yakin nanti anak cucu dari Mbah Yai Mansur termasuk Mbah Yai Hanafi itu mungkin punya cerita-cerita dahulu. Nanti ini kita rakit menjadikan suatu sejarah. Akhirnya insya Allah kita mengerti perkembangan Islam di kota khususnya di Blitar itu. Dan tentunya Mbah Yai Mansur leluhur Mbah Yai Hanafi ini itu kalau kita mau mempelajari sejarahnya nanti pasti banyak sekali artinya apa ya andilnya terhadap perkembangan Islam itu sehingga tidak ada salahnya Pak Yai Hanafi ini meneruskan perjuangan Mbah Yai Mansur mengadakan apa ini tadi JST itu ini untuk menguri-uri itu. Nun sewu Pak Yai, kula niku belum tahu JST, tapi pernah dengar gitu loh. Kadang-kadang itu kok ada yang negatif gitu loh Pak Yai. Saya pernah dengar sendiri nih, loh, wih loh, orang tahu sholat kok, ke ngaji jane nyapa toh ke Pak Yai Hanafi itu. Jadi yang negatif ini tolong diterangkan, karena saya pernah dengar gitu. Kadang-kadang jamaahnya kok ya ndak keton. Nah, ini salah ya. Jadi saya minta tolong dijabarkan tentang misi, visi maupun kegiatan JST Pak Yai. Begini, terima kasih. Terus JST itu sebelum Jamiyah Sholawat Taklim itu judulnya dulu Jamiyah Sholawat Taubat. Jadi artinya memang yang berkumpul itu atas kesadaran diri. Jadi ada beberapa teman yang memang basicnya ya mungkin nggak sholat ya. Oh gitu. Jadi T-nya tadi tobat ya. Iya, Dulunya. dulu. Sekarang tadi. Sekarang. Oh jadi maksudnya Pak Yai T-nya dulu tobat karena waktu itu banyak yang belum tobat. Iya. Setelah tobat harus dirubah taklim. Nggih, monggo Mas Lajeng. Jadi sejarahnya memang seperti itu dari teman-teman beberapa teman mungkin ya yang jelas mendapat hidayah. Oh,
Nggih. akhirnya mempunyai rasa waleh untuk sing neko-neko. Oh, gitu. Mempunyai kebosanan akhirnya bilang ke saya mohon didirikan suatu majelis wadah untuk teman-teman Iya. basicnya ya Perlu diservis itu. Mentalnya perlu diservis itu Pak ya. Sebisa saya ya Oke. saya usahakan apa ilmu yang saya punya ya saya sampaikan dan akhirnya ya berangsur sedikit demi sedikit jadi makanya 80% memang basicnya dulu nggak sholat ya Islam gitu aja. Jadi kalau dulu basicnya ndak sholat, berarti kasarannya di sini ini bisa dikatakan bengkel servis moral dan mental itu Pak Yai. Nah, gini Pak Yai, kan ya mungkin ada yang jauh ndak bisa sini gitu. Umpamanya setiap malam Senin itu kita kesini, kita syuting waktu ngaji sehingga bisa dilihat dan didengar yang jauh-jauh itu nyuwun izin apa boleh? Mangga nih Nggih. Ya. Mangga nih Jadi insya Allah nanti kalau saya ada waktu Senin itu mau sini kita Oke, monggo. streaming apa-apa istilahnya itu live sehingga para pemirsa YouTube. Jadi YouTube saya itu namanya Ngaji Ustadz Syafi'i Pak Yai. Atau ngaji Gus Syafi'i. Karena orang tua saya sendiri dulu juga Pak Yai, mbah-mbah saya Yai Ndawan itu saya. Jadi dari Ndawan itu sehingga nanti seandainya ini saya masukkan ke YouTube ngaji Ustadz Syafi'i itu masih ada relevansinya. Di dalamnya nanti panjenengan kita Terus nopo malih Pak Yai yang itu, yang kegiatan sudah jalan selain itu. Yang saya jalan tadi sifatnya dulunya kan Anjang Sana Iya. setiap malam Senin. Iya. Dan berganti hari mempunyai rencana ya semampu mungkin semampunya berusaha membuat aula. Oh gitu, alhamdulillah. Tahap pembangunan masih tahap pembangunan. Sekarang ini ya, Iya. iya pembangunan geng. Pembangunan aula. Di akhirnya Anjang Sana dikurangi Nggih. jadwalnya biasanya. Kalau maksudnya anjang sana itu anjang sana ke rumah-rumah anggota, ke rumah-rumah anggota. Oh gitu. jadi nggak mesti dekat, kadang jauh, ada Nggih. tempat. Dan memang Anjang Sana itu dulunya juga ada visi misi sendiri. Iya. Jadi ketika berdasarkan suatu rumah ketika dibacakan taklim, Iya. dibacakan bacaan-bacaan Al-Quran, rumah itu kan kelihatan Iya. beraura. Nggih, ngoten ya. Seperti itu tujuannya. Nggih. Dan karena kesepakatan dari teman-teman akhirnya ya semampu mungkin ya membuat aula walaupun belum jadi sudah akhirnya jadwal Anjang Sana dikurangi sebulan sekali. Sebulan sekali anjang sana, Nah, selebihnya di sini. Oh, wah ini bagus sekali seandainya Pak ya, itu kita berkolaborasi, kita sinergikan dengan kegiatan saya. Saya itu punya kegiatan namanya pendidikan kader Al-Istihar. Mungkin Pak Yai sudah tahu. Jadi kader-kader saya ini artinya ya memberi memberi panggung atau memberi jam terbang kader-kader untuk memperlancar ceramah, khotbah Jumat dan sebagainya. Dan alhamdulillah sementara ini kan yang khotbah Jumat itu prakteknya di Masjid Pak Hanafi itu yang di gedung seni itu Pak Yai. Jadi yang khotbah di Masjid Penjenengan Raden Komaludin itu adalah kader-kader saya dari kader Al-Istihar gitu. Nah nanti mungkin kalau kita sudah ketemu gini kita bisa berkolaborasi, bisa membuat barangkali misi dan visi kita itu ada kesamaan. Terus ini yang saat ini kita merintis tentang bidang wirausaha. Jadi
kader kita atau jamaah kita itu tidak hanya kita kasih ilmu agama aja ndak, tapi kita bekali tentang kewirausahaan gitu. Nah, ini kemarin saya baru ngomong-ngomong dengan kader saya yang hari ini sukses nanam melon apa itu? Yang air itu loh Pak, hidroponik. Itu sebulan hasilnya jutaan gitu. Sehingga saya tertarik, kader saya nanti belajar tentang itu, kita kesempatan barangkali ada jamaah Pak Hanafi yang tertarik dalam hal ini bisa kami jadi kita selain servis mental, moral, juga servis tentang keterampilan. Enggak Pak ya? Enggak. Ya, setuju apa yang menjadi harapan Bapak untuk bisa berkolaborasi dan saya cuma bisa berpesan ya segiat apapun usaha kita dalam dunia, jangan sampai kita ini lemah untuk akhirat. Nah, enggak. Makanya kita harus ada keseimbangan. Dan punten iki kula badhe acara niku. Oh ngaten nggih, monggo kita dherekaken anu mriku. Nggih. Langsung kemawon kula mewakili saking kanca-kanca panitia Maulid Nabi lan Milad JST, Milad DJF serta Milad di Terong ngaturaken matur suwun dumateng panjenengan sedanten ingkang sampun kersa memberikan support, memberikan motivasi, memberikan dukungan sehingga saged melancarkan acara mulai enjang kolong ngantos sakmenika. Apapun bantuan panjenengan, berapapun nilainya, marilah kita berdoa, kita niati yang kita hadiahkan tersebut melulu memandang dari kita memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya hari ini kita akan memberikan hadiah berupa sepeda listrik. Lek cara kula ngeten, jenengan lek niki kabeh pengen nggih. Tak warai niate. Niat ingsun kula aku oleh sepeda listrik 30% tak nggih bangun iki. Siap napa mboten? Lek sing batin ra siap ora oleh. Niki boten-boten meksa mikir takon tawari carane, mbok menawa pomo regane 3.000. Lah engko tak sing 1.000 tak nggih nekoni. Ya pamane. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Batin tenan mawon. Mbok menawa sing oleh wong 10. Pun nggih. Majelis ingkang istiqomah. Majelis ingkang barokah maslahah fitnillah dunya wal akhirah. Sak menika sumangga kupone didhep kiambak disemak saestu mbok menawa kebetulan pas kupone jenengan. Ampun siap. Jago sepeda malih. Sepeda listrik ini hadiah dari AJM Jatilengger. Tepuk tangan. Anugerah Jaya Mobil Jatilengger. Pimpinannya Pak Haji Heru, Pak Kaji Heru. Showroomnya barokah. Amin. Juga pengumuman nanti yang terakhir semuanya saja. Begelo nyawang kita sing tak saki orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. 0000 jelas 1 7 Kita semuanya ya kalau baleni 171 1714. 1714.
kagem hadiah mesin cuci disimak gitu 000 1 5 2 burine ganjil kok genep nek jenengan 8 1 5 2 8 nah kayak cak cilik. Oke, monggo Mas Ganeng. Syaratnya penyerahan hadiah dulu, nanti habis itu wajib membaca yang ini, Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngombe kopi, mangane sate. Yo, tak ini mana ya? Berantakan semua. Ngombe kopi, mangane sate. Timbang susah hati, ngaji rutinan bareng JST. Gitu ya. Semoga Mas Nabi adalah salah satu vokalis kita yang handal, sentuhan kan di Jawa Timur yuk.